Ya, saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak tentang ada anak-anak yang berebut-rebutan untuk berbakti kepada ibunya. Padahal bukan ibu aslinya. Padahal bukan ibu kandungnya. Jadi bagaimana ceritanya? Ceritanya ada seorang wanita menikah dengan seorang laki. Wanita ini punya teman yang cacat, tidak bisa berdiri, jadi jalannya merangkak, kemudian bisu. Kemudian dia bilang sama suaminya waktu baru nikah, bagaimana kalau kita rawat teman saya itu, kasihan. Dia cacat, tidak bisa berdiri, jalannya merangkak dan tidak bisa ngomong. Maka kata suaminya, saya bersedia, kita tolong orang. Akhirnya tinggal di rumah, kalau tidak salah tinggal di rumah. Laki-laki ini, suami ini merasa risih karena sering bertemu dengan wanita yang bukan mahramnya, teman istrinya. Maka dia sampaikan kepada istrinya, begini kita bisa berdosa. Saya sering ketemu dia, sementara dia bukan mahram saya. Akhirnya kata istrinya, kata suaminya, bagaimana kalau saya nikahi wanita cacat ini? Akhirnya disetujui oleh istrinya. Maka sang laki pun menikah dengan wanita cacat ini. Waktu menikah dan dia berusaha bersikap adil, maka dia gauli istri pertamanya dan juga gauli istri keduanya. Qadarullah, istri pertamanya mandul, tidak punya anak. Kemudian istri keduanya yang cacat tersebut ternyata mengandung. Sampai punya anak 3 atau 4, saya lupa. Anak pertama mengandung, lahir, anak kedua lahir lagi, anak ketiga lahir lagi, anak keempat lahir lagi. Setelah melahirkan anak keempat atau anak ketiga, wanita cacat ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Akhirnya anak-anak yang 4 tersebut dirawat oleh istri pertamanya tadi. Maka semuanya menganggap ini adalah ibunya. Dan mereka tahu bahwasanya ibu mereka sudah meninggal. Akhirnya setelah mencapai masa tua, 4 orang anak ini benar-benar berbakti kepada ibu dari istri pertama tadi. Padahal bukan apa? Ibu aslinya. Sampai Syekh Abdul Razak mengatakan, kalau nggak salah di Jeddah ini. Sampai mereka bikin jadwal, pokoknya hari ini harus di rumah saya. Rebut-rebutan di antara mereka. Pokoknya kalau sudah jadwal ibu pindah di rumah yang lain sudah ditunggu. Ibu harus pergi dari rumah kakak untuk pergi ke rumah saya. Rebut-rebutan untuk tinggal di rumah mereka. Karena mereka tahu Allah berfirman, "Indaka." Jika orang tuamu tinggal bersamamu. Ya, Anda kalau orang tua tinggal di rumah, berarti Anda sedang bawa pintu surga masuk dalam rumah. Ya, luar biasa. Tapi saya katakan tidak semua orang bisa melakukannya. Terkadang orang tua tidak mau. Terkadang orang tua ingin tinggal di rumah kakak, yang mau apa lagi. Terkadang orang tua ingin tinggal di rumah di kampungnya karena banyak kenangan manis di rumah di kampungnya. Tapi seorang menawarkan kepada orang tuanya. Dan dia berharap orang tuanya bisa tinggal di rumahnya. Itulah pintu bakti yang luar biasa. Tiap hari kita berbakti sama orang tua kalau orang tua di rumah. Tiap hari kita menyambung silaturahmi dengan orang tua. Bagaimana argo pahala yang luar biasa yang terus mengalir kepada kita.